by product dengan menggunakan metode market value, yaitu metode keempat. Metode ini sebenarnya sama dengan metode 1D yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, di mana metode market value ini mengurangi biaya produk utama dengan menggunakan nilai estimasi yang ditentukan sebelum split off dan bukan dengan menggunakan nilai penjualan. Nilai penjualan adalah yang digunakan pada metode 1,4D tersebut. Nilai estimasi pada split off ini itu ditentukan berdasarkan atas kestabilan harga pasar dan kemampuan produk untuk dijual di pasar. Itu kestabilan harga pasar dan kemampuan produk untuk dijual. Dan nilai estimasi ini harus ditentukan terlebih dahulu sebelum titik split off. Oke. Kemudian perlakuan yang berikutnya adalah biaya estimasi ini dibebankan ke by product. Jadi biaya estimasi ini didebitkan di by product. Ini estimasi, itu biaya estimasi ini, dan dikreditkan ke main product cost. Jadi biaya estimasi yang kita buat tersebut akan mengurangi biaya main product cost estimasi. Dan apabila terdapat biaya tambahan untuk by product ini seperti biaya pemasaran, biaya penjualan, dan biaya administratif lainnya, maka itu akan dibebankan ke by product additional cost, termasuk juga biaya direct material, direct labor, dan factory overhead yang terjadi setelah split point atau dikatakan dengan separable cost. Jadi kita lihat bahwa direct material, direct labor, dan factory overhead ini termasuk di dalam additional cost. Dan ini direct material, direct labor FOH yang berasal dari separable cost, yaitu bukan split off, bukan joint cost. Jadi ini terjadi setelah titik split off tersebut. Oke, kita coba lihat langsung ke bagaimana cara penghitungannya. Di contoh ini kita akan mencari, yang kita akan adalah berapakah biaya untuk memproduksi main product dan by product secara terpisah. Oke, kita lihat ini adalah itemnya, dan ini informasi mengenai main product, dan ini informasi mengenai by product. Seperti biasanya, main product terdiri atas material, labor, dan factory overhead yang menjadi total production cost-nya untuk 40.000 unit. Dari ketiga elemen biaya ini dijumlahkan menjadi $160.000. $160.000 ini, $160.000 ini termasuk di dalamnya adalah biaya untuk main product dan biaya untuk by product, termasuk di dalam 160.000 ini. Maka untuk mencari biaya main product
main product ini, kita harus mengurangi biaya by product dari $160.000 ini. Oleh karena itu, kita cari dulu berapakah cost dari by product kita. Di sini dikatakan bahwa market value dari by product kita, yaitu nilai pasar produk kita, adalah $1,8 per unit untuk 5.000 unit. Maka total market value kita adalah 9.000 unit. Terus kemudian bahwa estimated gross profit kita itu terkandung dalamnya adalah operating profit, yaitu 20% dari penjualan. 20% dari 9.000 adalah $1.800. Dan di sini katakan lagi bahwa marketing and administrative expense, yaitu 5% dari sales price, yaitu $450. Jadi lebih baik saya taruh di sini. Ini salah tempat. Oke, $450. Kemudian mencari gross profitnya adalah dengan menjumlahkan operating profit $1.800 dengan marketing dan administrative expense $1.450. Maka jumlah dari gross profit kita adalah $2.250. Mungkin Anda bertanya, kenapa kita menjumlahkan operating profit dan marketing and administrative expense untuk mendapatkan gross profit? Oke, saya tunjukkan. Ini adalah informasi mengenai ini berasal dari net income kita, di mana sales kurang gross cost of goods sold adalah gross profit, dan sales and administrative expense, gross profit kurang sales and administrative expense adalah operating profit. Jadi yang kita lihat di sini, untuk mencari operating profit adalah gross profit dikurangkan dengan sales and administrative expense seperti yang terlihat di sini. Maka apabila kita ingin mencari gross profit, maka caranya adalah dengan menjumlahkan operating profit ini ditambah dengan administrative expense. Oke, di mana administrative expense ini pindah ke daerah operating profit dan jumlah minus berubah menjadi positif. Maka mencari gross profit adalah jumlah dari operating dan administrative expense, seperti yang kita lihat di sini. Sehingga kita akan memperoleh cost of goods sold kita, yaitu 9.000 kurang $2.250 senilai $6.750. Ini adalah cost of by product. $6.750. Mungkin Anda juga pengen tahu mengapa 9.000 market value dikurangi dengan gross profit, maka kita mendapatkan cost of by product. Saya akan tunjukkan lagi dari sini. Kita lihat bahwa market value itu sama seperti sales, di mana sales kurang cost of goods sold sama dengan gross profit. Kita lihat gross profit itu sama dengan sales kurangi dengan cost of goods sold. Yang akan kita cari tadi adalah berapakah cost dari by product tersebut, yaitu cost of goods sold sama dengan gross profit tersebut atau sales tersebut. Sales kita kurangi dengan gross profit. Ini gross profit pindah ke kanan menjadi minus, sales kurang gross profit, maka kita mendapat cost of goods sold. Seperti yang kita lakukan di sini. Akan tetapi cost of goods sold ini termasuk di dalamnya juga, yaitu di dalam cost of goods sold ini termasuk di dalamnya biaya dari joint cost dan separable cost. Oleh karena itu kita harus memisahkan separable cost daripada joint cost yang terkandung di dalam $6.750 ini.
Oke, kita ada memperoleh informasi mengenai estimated production cost after split off, setelah split off, yaitu separable cost, di mana informasi material, labor, dan factory overhead adalah 1000, 1200, dan 300, yang totalnya adalah $2.500. Jadi untuk memisahkan separable cost dari joint cost ini, maka kita harus mengurangkan separable cost ini dari total cost of byproduct tersebut. Maka 6.750 dikurangi dengan 2.500 adalah $4.250. Maaf, ini informasinya adalah estimated byproduct, bukan after split off, tetapi at split off. Ya, pada saat split off itu, yaitu sama dengan biaya joint cost-nya untuk byproduct, $4.250. Ini adalah estimated value of byproduct at split off to be credited to main product. Setelah kita memperoleh estimasi biaya dari byproduct kita untuk split off sebesar $4.250, maka nilai ini yang merupakan nilai byproduct tersebut yang akan kita kurangkan dari main product untuk mendapatkan nilai dari main product tersebut pada untuk mendapatkan nilai main product. Jadi kita kurangkan. Jadi net cost of main product adalah adalah 160.000 dikurangi dengan 4.250. Nah, kan nilainya adalah $155.750. Ini adalah nilai dari main product tersebut, karena kita sudah mengurangi byproduct dari total $160.000. Oke, di sini dikatakan bahwa add back actual. Oke, saya coba. Oke. Sebentar. Oke, di sini dikatakan add back actual production cost after split off. Jadi ada ini produksi after split off yang aktual sebesar $2.300. Oke, ini 4.250 tadi masih ada juga di sini. Terus dikatakan bahwa total number of unit ada $40.000. Maka kita memperoleh unit cost daripada main product. Unit cost dari main product ini maksud saya adalah 155.750 dibagi dengan 40.000. 155.750 dibagi dengan 40.000 unit. Nilainya adalah $3,89375 per unit. Dan untuk biaya byproduct per unitnya adalah ini adalah total byproduct cost, yaitu 2.300 ditambah 4.250 cost pada saat split off point, dan 2.300 cost setelah split off point, dengan total $6.550. Oke, ini adalah total biaya untuk byproduct. Maka kita dapat memperoleh unit cost byproduct dengan membagikan total biaya byproduct dibagi dengan number of units dari byproduct. 6.550 kita bagikan dengan 5.000, maka dapat nilai dari byproduct per unit adalah $1,31 per unit. Jadi inilah pembahasan kita mengenai byproduct. Ayat kita adalah dalam
Psalm 111 verse 2, the words of the Lord are great, studied by all who have pleasure in it. Keep thinking outside of the box.